Ya pemirsa, diduga karena saling pandang, pelajar dari dua sekolah berbeda berkelahi di kawasan jembatan di Jember, Jawa Timur. Akibatnya, satu pelajar SMK terluka parah di bagian perut. Siswa SMK ini mengalami luka parah di bagian perut akibat terkena senjata tajam usai berkelahi dengan siswa dari sekolah lain. Korban mendapat perawatan medis di rumah sakit. Siswa dari sekolah berbeda terlibat adu mulut diduga karena saling pandang. Ada pengunjung itu saja, kemudian yang satu mau ke toilet, terus oleh yang lain, anak yang lainnya itu bilang kok apa nguasi. Dari situ, kemudian mereka kayaknya berkembang jadi adu mulut, kemudian saya usir keluar. Perseteruan berlanjut, pelajar saling tantang mengajak berduel di luar kafe. Mereka berkelahi di kawasan jembatan Kecamatan Semboro. Akibat perkelahian, satu pelajar SMK terluka di bagian perut. Polisi yang menerima laporan warga olah tempat kejadian perkara di lokasi. Polisi mengamankan satu orang, sementara dua lainnya masih buron. Kasus ini ditangani oleh Polres Jember karena melibatkan anak di bawah umur. Sana terjadi penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh salah satu sekolah menengah atas di Kecamatan Kabupaten Jember. Untuk sementara dari pemeriksaan saksi terkait, jadi kesalahpahaman, saling lihat, saling pandang di salah satu kafe. Jadi yang mengakibatkan aksi saling tantang sehingga terjadi kejadian tersebut. Kini Polres Jember masih mengejar dua pelaku yang kabur usai berkelahi. Belasan remaja pengeroyok seorang warga di Maros, Sulawesi Selatan hingga terkena anak panah akhirnya ditangkap. Satu pelaku yang ditangkap warga di jalanan babak belur dihakimi sebelum diserahkan ke polisi. Inilah video amatir saat seorang warga desa Tenring Gangkai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengamuk seorang remaja kawanan geng motor. Sebelumnya pelaku bersama 12 rekannya menyerang warga yang mengakibatkan seorang pemuda kaki kirinya terluka tertancap anak panah. Pelaku yang babak belur kemudian diserahkan warga ke polisi. Dari satu pelaku ini polisi kemudian turut menangkap 12 rekan pelaku yang semuanya masih remaja. Dari hasil pemeriksaan, satu orang ditetapkan menjadi tersangka, yakni ES 19 tahun. Ia terbukti sebagai eksekutor dan pemilik anak panah serta busurnya. Kawanan ini menyerang warga lantaran marah ditegur saat pulang konvoi dengan sepeda motor. Di pembusuran itu mereka ada kesalahpahaman, jadi motifnya itu salah paham. Setelah mereka mengantar temannya yang di daerah Carangki itu, dia balik, dia diberhentikan oleh korban dan teman daripada si pelapor itu. Diberhentikan, salah paham, maka terjadi perkelahian. Tersangka kini mendekam di sel tahanan Polres Maros dan terancam dengan hukuman 11 tahun penjara. Berniat melerai perkelahian antar pemuda terkait parkir mobil, seorang pedagang mie justru jadi sasaran penganiayaan dengan senjata tajam. Korban terluka di kepala dan tangan, sementara dua pelaku yang merupakan adik kakak ini ditangkap polisi. CCTV di Jalan Pukat Banting 1 Medan Tembung, Medan, Sumatera Utara merekam penganiayaan dua pemuda kakak beradik terhadap pedagang mie. Korban dianiaya menggunakan senjata tajam hingga terluka di bagian kepala dan tangan. Penganiayaan bermula saat korban bermaksud melerai pelaku saat berkelahi dengan seorang pemuda terkait parkir mobil. Pelaku yang tidak terima perbuatan korban justru menyerang korban. Kedua pelaku juga sempat mengancam korban dengan senjata api airsoft gun. Tidak berselang lama, kakak beradik David dan William kemudian diringkus polisi bersama barang bukti senjata tajam dan airsoft gun. Sementara korban mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Jadi berawal dari pelaku atas nama William dan David itu ditegur oleh pemuda setempat terkait dengan lokasi parkir mobilnya.
Kemudian karena tidak terima, akhirnya terjadi keributan. Kemudian korban atas nama Pak Usuk mencoba melerai. Jadi korban itu kena pukul oleh benda tajam berupa samurai. Kemudian juga pada saat terjadi perkelahian tersebut juga diancam dengan senjata airgun yang saat ini sudah kami amankan. Kedua pelaku dikenai pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Gara-gara sembarangan membawa senjata tajam, seorang pria di Jember, Jawa Timur ditangkap dan dihakimi massa karena dikira akan mencuri. Akibat kesalahpahaman ini, pelaku membawa senjata tajam yang hanya bermaksud menemui anaknya, hampir dikeroyok massa. Video amatir merekam detik-detik emosi warga Desa Darungan, Kecamatan Tanggul, Jember, Jawa Timur, yang mengira Andik Waskita, pelaku membawa senjata tajam sebagai seorang pencuri yang digiring ke kantor polisi. Kanit Reskrim Polsek Tanggul, Aibda Surono mengungkapkan bahwa peristiwa ini bermula dari laporan warga yang salah menduga Andik Waskita sebagai orang yang berniat mencuri karena membawa celurit secara sembarangan. Warga tersebut kemudian melapor ke warga lain sehingga terjadi penangkapan beramai-ramai. Aibda Surono menyatakan meski ini adalah sebuah kesalahpahaman, namun Andik dikenai pasal kepemilikan senjata tajam yang menyebabkan kepanikan warga. Pelaku kita amankan, kita bawa ke Polsek Tanggul demi keamanan dan keselamatan pelaku demikian. Untuk pelaku dijerat dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Itu tentang saja. Andik mengungkapkan bahwa dirinya hanya bermaksud menemui anaknya di wilayah tersebut dan membawa celurit untuk berjaga-jaga. Tersinggung dalam pengaruh minuman keras, seorang pemuda di Ogan, Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan tikam temannya dengan senjata tajam. Pelaku tersinggung terhadap korban karena salah satu keluarganya diperlakukan tidak menyenangkan. Dadang hanya bisa pasrah saat digelandang aparat Polres Ogan, Komering Ulu Selatan. Pria 25 tahun ini terlibat penikaman terhadap Doni Agusman 22 tahun yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Peristiwa berawal saat keduanya dalam pengaruh minuman keras berselisih paham. Pelaku tersinggung terhadap korban karena salah satu keluarganya diperlakukan tidak menyenangkan yang berujung penikaman. Korban tewas kehabisan darah usai dada dan lehernya terkena serangan senjata tajam. Terjadi selisih paham dengan seseorang dengan inisial DA. Kemudian selisih paham ini akhirnya yang bersangkutan atau tersangka DG ini melakukan penikaman terhadap korban DA. Yang bersangkutan menyerahkan diri, kemudian sudah kita amankan, dan saat ini yang bersangkutan atau tersangka DG sudah kita amankan. Polisi menyita sejumlah barang bukti kejahatan sementara pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Permasalahan sedianya diselesaikan dengan kepala dingin sehingga bisa berpikir jernih agar bisa menemukan solusi tanpa ada tindak kekerasan. Ya pemirsa, jangan kemana-mana karena seusai jeda berikut akan ada informasi seorang bapak di Jember, Jawa Timur menjadi otak pencurian sepeda motor. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Realita.